tadi kan Bang Hozin memberikan pandangan hukum bahwa perkara ini nggak bisa maju karena beberapa tersangka mendapat RG. Saya berbeda pandangan dengan Bang Hozin. Kenapa? Karena kembali lagi kalau kita cermati laporan yang kita ajukan itu terdiri atas 31 objek ya dengan 5 tersangka yang tentunya masing-masing perbuatannya berbeda satu dengan yang lain. Baik perbuatannya, tempusnya, lokusnya semua berbeda satu dengan yang lain. Contoh, Bang Egy itu yang kita laporkan saat membuat statement di depan Mabes Polri. Ya, tempus lokusnya pada saat di Mabes Polri. Sementara mohon maaf, Pak Roy kita laporkan itu di depan televisi. Jadi jelas perbuatannya berbeda, tempusnya berbeda, lokusnya berbeda. Bukan berarti penghentian perkaranya Bang Egy berdampak kepada beliau karena salah ini. Sekali lagi perbuatannya berbeda. Jangan lupa ya, 31 objek dengan 5 tersangka paling tidak. Satu orang ada beberapa objek. Dan ini semua yang diputuskan menjadi tersangka oleh penyidik itu adalah langsung narasumber. Ya, bukan pelaku turut serta, ya, bukan yang bukan dalam konteks turut serta, tapi langsung pelakunya langsung ya, dadernya langsung. Nah, jadi kembali lagi ini perbuatannya berbeda satu dengan yang lain. Tidak berarti. Sebentar, ditanggapin dulu oleh Mas Roy. Saya tanggapi. Bukan berarti. Begini. Itu kan materialnya dipersoalkan. Saya tadi bicara hukum formilnya, hukum acaranya. Saya setuju sependapat dan saya ikut mendampingi. Memang peristiwanya beda, objeknya beda. Betul. Tetapi satu kesatuan LP dan aspek prosedur itulah yang kemudian Polda kebingungan bagaimana bisa satu LP yang disebutkan 5 nama tiba-tiba dicicil. Nah, pertanyaan saya lanjutkan dulu ya, belum selesai nih. Ya, sebentar Pak Hozin, biar dulu nih. Ya. Jadi perbuatannya untuk Mbak Hozin mengakui ya perbedaannya, lokus tempusnya berbeda. Jadi tidak bisa berdampak satu perbuatan kepada tersangka lainnya karena mereka mempertojobkan perbuatan masing-masing dengan tempus, lokus dan perbuatan yang berbeda. Kedua, tidak ada dasar hukum, apalagi di KUHP lama ya, yang bilang bahwa manakala dalam sebuah LP terdiri dari beberapa tersangka, maka penghentian RG salah satu atau keduanya mengakibatkan berhentinya semua. Itu adanya di KUHP baru. Kembali lagi 361 ya. Ini ada Pak Fikar di sini, ditanya apa Pak Fikar ya. Penyidikan ini tunduk kepada KUHP lama atau KUHP baru. Saya pikir baca saja 361. Publik juga bisa baca pasal 361A bunyinya apa. Jangan ditafsirkan sesuai selera masing-masing ya. Jadi susah, nggak ada kepastian. Nah, kembali lagi jadi nggak ada aturan dan ini bukan 1-2 kali, saya banyak sekali kok perkara-perkara. Kemarin baru ada perkara Haki, tersangkanya 4, RG 2 yang 2 jalan. Jadi hal-hal yang biasa saja. Hukum jangan dibuat ribet ya. Hukum itu untuk mencari keadilan, kepastian kecuali dan Mbak, sebentar. Saya perlu jadi artinya menurut Anda nggak ngaruh sama sekali. Ngaruh, kecuali itu kedua. Sorry, ada yang kedua nih yang mau saya komentari. Tadi Bang Hozin bilang bahwa polisi diremot oleh Pak Jokowi. Ya, saya keberatan dengan statement itu ya. Kalau memang bicara seperti itu, kami dari 6 bulan yang lalu juga ingin perkara ini lanjut ke sidang. Nyatanya kan tidak. Artinya tidak ada yang remote di sini ya. Itu betul-betul Pak Jokowi menjelaskan kepada mekanisme hukum yang berlaku ya. Bahwa kita bicara cukup lama setahun ini memang cukup lama. Ya kita mengharapkan cepat. Tapi kembali lagi kita menghormati. Kita tidak menekan, melakukan intervensi karena sekarang udah bukan zamannya. Kedua, tadi bahwa bilang RG ini permintaan Pak Jokowi, tidak ya, kita saksikan bersama yang memohonkan RG itu justru masing-masing tersangka. Pak Egy, Pak DHL termasuk Pak Rismon. Jadi nggak ada Pak Jokowi itu meminta RG, tidak. Yang minta para tersangka Pak Jokowi hanya sekedar mengabulkan. Jadi kembali lagi itu asumsi-asumsi karena faktanya tidak demikian ya. Tapi kembali lagi buat saya Pak Jokowi bijak ya, sekalipun beliau sudah boleh dibilang nama baiknya dirusak ya dengan begitu intensnya, tapi beliau masih mau memaafkan, terutama kepada Pak Rismon yang boleh dibilang beliau ini tersangka yang paling keras dan paling kasar, tapi beliau begitu logonya. Artinya apa? Pak Jokowi sendiri tidak melihat person A, B harus jadi tersangka atau apa, tapi beliau ingin perkara ini segera disidangkan. Agar apa? Agar pulih nama baiknya, agar jelas ijazah ini asli atau tidak, agar nama baik UGM, KPU, KPUD, Kemendikti semua bisa dipulihkan. Dengan cara apa? Kita buka persidangan, kita gelar, Bang Hozin juga sudah siap, masyarakat bisa mengikuti dan dari situ nanti ada keputusan. Karena ini negara hukum, maka keputusan itu harus kita akui sebagai keputusan final. Sebenarnya berarti nama ini bukan hanya nama Pak Jokowi saja, tapi KPU dan lain-lain juga. Ya, semua kan keseret Pak. Malah dibilang masuk skenario apa segala macam, kasihan. Supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat tahu dan Pak Rifai juga tahu ya. Apa yang saya terima dalam surat panggilan undangan pemeriksaan waktu itu adalah pertama kali adalah ketika dia alamatkan ke saya yang tersurat. Dan yang tersurat itu adalah yang berhukum.
Saya ditanyakan yang tersurat itu adalah peristiwa tanggal 26 Maret 2025. 26 Maret itu saya nggak ikut peristiwa itu. 26 Maret itu hanya ada satu rapat yang diselenggarakan oleh Egy, itu pun baru saya tahu, diberitahu oleh penyidiknya. Dan Anda tidak ada di peristiwa itu? Tidak ada di peristiwa itu, jadi surat itu nggak usah saya jawab. Selesai, saya kalau jawab itu salah. Itu kesalahan siapa? Kemudian yang kedua saya direvisi surat lagi. Isinya apa Mas kalau boleh tahu? Ya pertanyaannya apa yang Anda ketahui tentang peristiwa 26 Maret di Jakarta Pusat? Lah saya nggak ada di situ, saya belum lahir di peristiwa ini. Ya istilahnya gitu. Kemudian lagi, lucunya nggak boleh kemudian terbit surat lagi ke saya justru maju lagi 22 Januari 2026. Lah ini makin konyol lagi. 26 Maret saya nggak ikut, ibunya saya nggak ikut, apalagi ditanyain bayinya. Lah ya bayinya belum lahir. Jadi makanya harus ya presiden ini nggak bisa jalan Pak Rifai. Kalau itu jalan berarti penyidik berbohong. Sudah membuat keterangan, makanya saya tidak jawab itu. Saya jawab saya tidak ada di peristiwa itu. Tanyakan yang lain, kembali pada pertanyaan 26 Maret ada nggak? Nggak ada. Ya udah 22 Januari ada nggak? Nggak ada. Ya udah siapa yang salah? Yang bikin surat kan? Jangan salahkan saya kalau saya nggak kena dalam kasus ini. Karena yang bikin surat tertanggalnya 26 Maret. Nggak ada itu 31 alat bukti itu. Nggak ada. Yang ada itu surat saya dituduh melakukan lokusnya Jakarta Pusat, tempusnya 26 Maret dan 22 Januari. Di situ Mbak. Ya menurut Anda itu kesalahannya sudah ada dari awal ya? Dari awal. Jadi nggak bisa saya dituntut lanjut, harus berhenti. Ngapain lagi gitu. Pak Rifai, menurut Anda apakah proses P21 ini lama karena memang sudah ada kesalahan dari awal? Kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau saya sih melihat P21 ini kan kaitannya dengan petunjuk ya. Sementara petunjuk ini tadi yang saya jelaskan sudah dipenuhi oleh penyidik ya, baik formal material ya, tinggal kita lihat nanti. Pak Rifai ngerti nggak surat itu 26 apa yang disampaikan Maret itu? Pak Roy, ya? saya sih setuju saja itu boleh dikritisi Pak. Lah ya udah. Ada teman-teman pengacara, saya sih meyakini semua proses hukum harus dikritisi, baik oleh penyidik, jaksa maupun hakim. Tapi kembali lagi, saya nggak mau termasuk, sudah ada lawyernya, silakan mendalami, mengkritisi. Kita juga menginginkan proses hukum ini berjalan objektif, suratnya salah kan Pak Rifai? Tentang hukum dan tetap menghormati hak asasi manusia. Artinya surat tanggal 26 Maret dan 22 Januari ke saya itu salah kan Pak Rifai? Saya belum lihat kan. Ya udah kok belum lihat tuh udah setahun. Kembali lagi biar udah tim hukumnya lah. Yang udah tim hukumnya sudah. Atas saran tim hukum juga saya jawab itu. Bang Kosi silakan. Jadi begini, ada dua hal yang ini menjadi satu paket. Aspek substansi harus benar, prosedur juga harus benar. Pak Rifai tadi sudah masuk ke substansi, bukan bicara prosedur. Kalau Pak Rifai bicara substansinya beda, oh boleh juga, tapi prosedurnya juga harus disesuaikan. Artinya apa? Harus mengulangi semua proses. Disidik dari awal, berarti butuh 1 tahun lagi. Yang 1 tahun aja belum kelar, mau kita nunggu 1 tahun lagi, diulangi lagi. Kalau dipaksakan itu masuk P21. Tapi menurut Anda akan nambah lagi nggak 1 tahun? Sekarang begini, kalau itu dipaksakan P21, berarti jaksa mau menerima barang yang bermasalah yang nanti beban itu ada pada jaksa. Di mana dia mau nuntut kalau barang ini nggak beres? Lalu di sana ada dalam penyidikan nama-nama tertentu, tiba-tiba nama itu tetap hadir dalam konteks yang lain. Lalu ini penyidikan model apa? Mana ada penyidikan itu ikut asasnya ikut kehendak Solo. Nah, saya mau tegaskan kenapa restoratif justice itu yang meluluskan adalah Joko Widodo. Dia sendiri yang memulai, dia yang menghentikan kasus ini secara implisit, bukan eksplisit. Kenapa? Walaupun ada permohonan restoratif justice 3, 4, 10, 12 ribu bahkan 1 juta. Kalau Jokowi tidak kabulkan nggak jadi itu barang, nggak ada itu SP3. Karena dalam proses restoratif justice selain ada permohonan, ada pihak yang merasa sudah direstorasi, lalu terjadi kesepakatan dan kemudian diterbitkan SP3. Walau dari sisi prosedur memang ada permohonan, enggak ketemu dulu, lalu ditindaklanjuti di tanggal 11, baru tanggal 13 muncul. Beda dengan kasus Rismon, lama sekali itu barang, Rismon dikerjain dulu. Dia disuruh jadi kerja Romusa, kerja Rodi, suruh bikin buku revisi, suruh bikin pernyataan ini, suruh gotong-gotong parcel Wapres Gibran. Anda mempertanyakan niat baik Pak Jokowi begitu Bang Kosi? Oh, kalau niat baik itu tidak terbaca, tetapi secara objektif baru bisa kita baca dari apa? Sadar kepastian, sadar kemungkinan, sadar sebagai maksud. Sadar kemungkinan setidaknya Saudara Jokowi Dodo paham bahwa ketika dia meluluskan berarti dia menghentikan, menganggap persoalan dirinya sudah selesai terkompensasi dengan adanya permintaan maaf. Ketika peristiwa itu sudah terkompensasi, tidak ada relevansi melanjutkan peristiwa ini. Berarti kalau dilanjutkan, ini motifnya adalah dendam. Saudara Jokowi dendam pada Roy Suryo. Saudara Jokowi dendam kepada Anda yakin berapa persen Pak Jokowi itu dendam?
ketika kasus ini dipaksakan lanjut, padahal dia sudah merestorasi dengan cara meluluskan proses perdamaian pada 3 yang sebelumnya, yang artinya peristiwa gugur. Kalau mau diulangi berarti penyidikan awal, LP baru, ulangi semua. Nah, nanti Pak Ugro juga siap juga jadi ahli lagi. Kita ulangi lagi, nggak ada masalah. Saya senang sekali nanti diundang rakyat bersuara untuk mengulangi diskusi lagi. Bang David, Pak Jokowi dendam. Ya, itu kan selalu opini yang diputar balik, dan itu nggak punya nilai hukum sebenarnya. Karena nilai hukum itu ada di persidangan nanti. Berkali-kali kita katakan, Pak Jokowi sudah sekian kali melakukan statement, kita tunggu persidangan dan Pak Jokowi akan membawa semua ijazah SD, SMP, SMA, ya, ijazah. Nah, ini UGM, kebohongan nih. Saya mau pastikan. supaya Nanti saat jelas persidangan itu nggak ada kewenangan bahwa seorang proses korban yang membuktikan. dilalui selama Kewenangan ini udah pindah ke jaksa. itu sudah melalui Dan barang yang berbagai disita tahapan-tahapan hanya proses SMA dan hukum S1, nggak ada yang SD, ada SMP. di Sehingga KUHP. tidak relevan ngomongin Maksudnya, SD, Jadi SMP. maaf nanti Nggak ada dia di bukan barang sarjana bukti. hukum, nanti Mas. pengadilan akan Maklum, karena membuktikan bukan sarjana apakah Bukan sarjana hukum, tidak bukan mengerti. pihak. argumen-argumen Nggak punya dari legal timnya standing. Roy dan Jadi semua ngapain juga nih penasihatnya ngomong itu mempunyai Kacau ini. landasan Dah. hukum ya Dah, yang kacau. Tapi Bang David, disetujui maksud oleh Anda hukum. kalau Udah, kacau jaksa lah, kacau lah. meminta ijazah-ijazah SD, SMP, SMA baru Pak Gak Jokowi ada akan- hubungannya ijazah Ya, SD segala tuh artinya bohong banget ini. begini, Pak Jokowi itu siap dalam segala hal untuk Bohong melakukan banget. pembuktian Bohong. bahwa keterkaitan orang kuliah bisa S1 itu karena melewati SD, SMP, SMA. Itu kan logika hukumnya di situ. Berarti Jadi nggak Gibran akan juga mungkin salah. terjadi. Gibran nggak punya SMA. Orang ngaku-ngaku Baik, kita akan- sekelas kita UGM. akan Gibran nggak punya lanjutkan SMA, sampai kemudian Bapak. salah itu.